Good night, everyone. Hello. Okay, let me introduce myself. I would like to introduce myself. My name is Doni. Maybe you ask about my last name. I don't have my last name. I just have one word, D-O-N-I, Doni. Okay. I am student at Universitas Terbuka Jakarta. Okay, this is my alma mater. I don't know in English. And this video I take on March 10, 2026. Okay, I am mahasiswa baru. just call mahasiswa maba lah, maba ya. Okay. This video for documentation of my journey in the college or my journey at Universitas Terbuka. Okay. First impression of in Universitas Terbuka is I'm surprised because this university is negeri. So Universitas Terbuka is a PTN, perguruan tinggi negeri. I don't know that before. I know when I want to create the registration and I look in the catalog and in the website www.ut.ac.id and wow, this is Universitas Negeri number 46 and I surprised about that. Wait a second. I check first. Number 46. I'm right or wrong? Wait. Okay. Just I don't skip and I don't editing. I just skip this movie. I'm sorry about my mistake. That was I forget because my age. Universitas Terbuka adalah universitas perguruan tinggi negeri. Aku baca aja ya di Google. Aku udah ingat tapi lupa lagi. Perguruan tinggi negeri nomor 45 yang perubahannya menjadi universitas ditetapkan pada 4 Agustus 1999. Sebenarnya didirikannya itu tahun 23 Oktober 1954. Perubahan nama dari 1904 PTPG Batu Sangkar, kemudian FKIP Universitas Andalas di tahun 1958 atau UNAN ada D-nya di belakang. Terus 1965 berubah jadi IKIP Padang. Nah, tahun 1999 Universitas Negeri Padang UNP. Status perguruan tinggi negeri UNP PTN ke-45 Indonesia yang perubahannya menjadi universitas ditetapkan pada 4 Agustus 1999. Itu tanggal yang saya dapat di Google. Tapi kemarin pada saat OSMB itu orientasi studi mahasiswa baru, saya mendapatkan bahwa PTN ini sudah dari 1984 ya. Tapi mohon dikoreksi jika salah karena itu salah satu surprise saya. Bahkan teman saya yang sudah jadi sarjana di universitas lain tidak mengetahui itu dan menyuruh saya sebelum saya registrasi untuk mengecek dulu di PD Dikti bahwa apakah UT ini terdaftar di PD Dikti atau tidak. Ternyata lebih dari terdaftar, ternyata dia adalah perguruan tinggi negeri. Okay, and then selain perguruan tinggi negeri, akreditasinya pun ada yang A, ada yang unggul. Seperti itu. Dan salah satu yang prodi saya yang saya ikuti itu sudah akreditasinya A yang berlaku sampai tahun 2020. I forget about year, but that's the point. Okay, first impression I shocked about perguruan tinggi negeri. The second I have a second shock because Universitas Terbuka in my mind is we are learning just online, then we cannot going to campus or
something like that. If we have an urgent, we just go to UPBJJ ya, UPBJJ ya, di Rawamangun. But I'm so why people talking about OSMB, orientasi studi mahasiswa baru. Setiap mahasiswa baru diwajibkan datang sekali ke OSMB. Setelah itu ada LPKBJJ, itu juga diwajibkan sekali, dan itu 2 minggu berturut-turut, teman-teman. Itu my second shock about, and I'm surprised about that. Universitas terbuka, because I work Monday to Saturday. Monday to Friday I work at 9 AM to 5 PM, and on Saturday I work at 9 AM to 3 AM, and I got the schedule is on Saturday for SMB. I'm really shocked about that. So I have thinking about, can I join them or not join them, like something like that, because I'm work. So I choose I'm join them. Come to Pondok Cabe, UT Pusat. What can I call? UT Pusat. I come here and I'm not. Saya tidak menyesal. Why second I searching in the Google what in English menyesal. I don't regret I'm joining to OSMB, come to the Universitas Terbuka at Pondok Cabe. I'm not regret. I'm very happy, and many lesson I got in there. Salah satunya adalah I have a connection with other people from Jakarta, because 2,500 mahasiswa baru come to that place. Okay, so I meet with David and Eman and Abdurrahman, and wait a second, I meet with ilmu my friend Ilkom, and he just going from Jogja to Jakarta just for OSMB. Amazing. Can you imagine that? Just one day, and after OSMB in 28 February, he go back to Jogja and work. Yeah, this is our spirit in Universitas Terbuka. Saya merasa perjuangan saya udah paling berat, harus datang ke sana di hari yang sebenarnya waktu itu tidak memungkinkan, tapi ada orang yang perjuangannya lebih dari saya. Dia kerja di Jakarta, daftar di Jakarta, ternyata ada satu momen bahwa beliau harus ke Jogja dan stay di sana untuk kerjaannya, tapi posisi beliau memang sudah level leader, tetapi tetap saja walaupun level leader kan naik kereta berapa jam dari Jogja ke sini, di sini stay sehari OSMB, kemudian stay lagi atau balik lagi ke sana, malam-malamnya itu dia harus perjuangannya luar biasa, bro. You are amazing. If you watch this video, I respect to you. Okay. That was second. Spirit. First, UT is Universitas Negeri, and second, spirit. And the third, I'm not the only one. The old man joined to Universitas Terbuka. There is so many people like me. I guess I'm old, I'm alone, and many students are Gen Z. Oh, I'm sad, very sad, and I meet with David Gen Z too, because
dia lulus tahun 2024 and disclaimer, my face is not like this. This is a filter. If you want to know, if you want to know my face, my real face, like exact, you can scroll. There is so many video about me, but just a video. Don't judge me about others. Just watch my face, okay? Just scroll or only watch my face. Don't look anything. And blank. Okay, one is Universitas Negeri and number two is Spirit. Number three, age. About age, I'm surprised when I make a conversation. I sit down in here, and beside me is younger, the girl. Beside me is David, and beside David is another guys. My age, I forget this video. I say about my age or just my name. My age. Before not I'm not yet tell about my age. Okay, my age is 33 and 34 on March this year. 34. Guess what I get in OSMB. OSMB, okay, we can say OSMB in Indonesia. I got the beside David. Hello, I'm old man. What your how old are you? I say like that. I'm confident, and he is younger than me. I'm confident. I'm old. I'm 33. You know, just smile and just smile. Not talk about. I think tidak banyak berkata apa-apa, hanya senyum. Salaman. Gua lebih tua bro, gua 35. My God, I'm not the only one here. I'm not the only one. I cannot, speechless. I cannot. And you know, beside him, there is a space, bangku kosong. There's a space, and beside that, the bangku kosong, same with us, old man. Maybe I'm not yet quite asking about his age, but I know from his face maybe he is same with me or beside David. I forget about name, but I have catatan. Aku punya catatannya di buku, but I forget about name. Sorry bro. Okay, and also there is a woman. Kita jadi kalau lagi OSMB itu kita ada penyematan alma mater, terus ada yang maju ke depan, ada seorang wanita yang saya lihat beliau juga sudah senior, mungkin beliau udah gelar kedua atau ketiga atau kesekian, tetapi saya lihat senior, jadi intinya saya merasa punya teman gitu. I got a friend. Jadi saya tidak merasa sendirian. Ternyata setelah penyematan alma mater itu, oke, singkat cerita beres, materi tersampaikan. Ada semua materi menarik, tapi ada satu materi yang saya teringat sampai sekarang dari saya takut salah menyebutkan gelar ya, salah satu dosen pemateri. Sebentar saya pause dulu, saya takutnya salah menyebutkan gelar, sebentar. Jadi ada salah satu quote yang disampaikan Pak dosen. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan. Jadi quote karena saya belum memiliki izin ya untuk menyebut nama beliau. Jadi quote-nya itu adalah nobody can go back, start. Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. Maria Robinson. Nah, itu materinya. Jadi dari Maria Robinson, nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. Jadi tidak semua orang bisa mundur nih, kembali ke belakang dan memulai
sesuatu dari awal, nggak bisa, kita nggak bisa mundur ke belakang. Kayak saya nih, my age is 33 and 34 on this month, but not yet, today not yet, maybe a few day next week or 2 weeks ago. Jadi saya nggak bisa, I can start with I go back to 20 and I'm go to college for study anywhere. I can do that. I am old. I am 33 and 34. Sebentar lagi. I am 33 right now, and I can go back my time and start in the beginning now. But I had start this year. I am student at Universitas Terbuka. Make me reach my dream. My dream just go to the college, hanya pergi untuk kuliah. I hope 3.5 years from now I have a good graduation. Oke. Itu cita-cita saya sekarang. Dulu saya pendidikan itu begini ya, teman-teman, kita pakai bahasa Indonesia aja. Sorry. Menunda-nunda tuh saya pengen kerja dulu, nanti kuliah tahun depan. Itu tahun 2011. Saya kerja dulu, kuliah tahun depan 2012. Saya kerja dulu, kuliah tahun depan 2013. Saya kerja dulu, kuliah tahun depan 2014. Saya kerja dulu 2020. Covid selesai. Covid, kekhawatiran saya bukan lagi ingin kuliah, kekhawatiran saya adalah saya masih bisa kerja atau tidak, karena beberapa teman saya yang satu angkatan sama saya ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, seperti itu teman-teman ya. Ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, dan saya khawatir mengenai hal itu. Nah, kemudian akhirnya ya sudah, saya menerima diri saya sendiri. I never will go to the college. This is my level. I just school to senior high school and done. Dan yang merubah semua itu, kita balik sekarang ke sejarah ya, kenapa saya bisa ke Universitas Terbuka. Tapi video ini terlalu panjang, nggak apa-apa. Ini kan buat diri gue sendiri, cerita siapa tahu di masa depan sukses. Ya saya nggak perlu jelasin panjang lebar. Lihat aja YouTube saya strategi marketing ya kan. Gimana lagi, kita visioner aja walaupun belum tentu kejadian. Jadi waktu 2020 udah saya kecemasan intinya, sampai akhirnya bangkit di 2025. Saya nggak usah ceritain panjang lebar mengenai kisah hidup saya, karena itu harusnya saya tuangkan di dalam buku. Ini fokus ke Universitas Terbuka ya. Jadi ini sejarah saya daftar. Saya telah menulis beberapa buku, tapi ya masih acak-acakan, belum bisa dikatakan buku, cuman materi untuk buku gitu. Jadi di tahun 2025, tepatnya di tanggal 13 Oktober 2025, di saat saya stuck tuh udah, ini udah punya, ini itu udah punya, ini oke, ini oke, ini oke, ini oke, hanya hidup aja gitulah, autopilot kalau kata seorang dokter siapa ya, saya lupa, kenapa saya selalu lupa nama. Jadi autopilot lah hidupnya udah. Di saat autopilot itulah, tahu keseharian saya itu 9 to 5, 9 ke 5 kerja, kerja minggu, holiday, cuci baju, watching the movie. I watch the movie from 10 AM to 3 AM. Can you imagine that? I just berhenti hanya untuk sholat, makan, sore aku nggak mandi lagi. Habis waktunya untuk nonton. Kenapa jadi cerita ini? Nggak tahu, ini saya bawaan otak saya sendiri ya. Jadi disclaimer, ini bawaan otak saya, dan ini nggak saya edit sama sekali. Video ini nggak saya edit. Terus saya habiskan untuk replik. Nah di 13 ini berhubungan dengan sejarah, teman-teman harus tahu. Di 13 Oktober 2025 itu saya stuck, autopilot saya stuck. Saya bingung ngapain. Main Mobile Legends selesai.
film semua di Netflix udah saya tonton, even there is a movie episode kayak film-film Korea lah. Aku sering tuh nonton kayak yang kemarin tuh yang masak, lupa lagi ya. Sekarang jadi fokusnya ke kuliah. Jadi gua fokusnya ini di otak semua isinya tentang perkuliahan, jadi nggak ingat sama sekali. Biasanya saya ingat film-film tuh yang pokoknya episodenya itu yang masak lah sih, itu gue suka banget tuh filmnya di Netflix. Itu udah tamat. Film-film yang di hotel tamat lah pokoknya. Film-film itu saya jadi drakor. Awalnya saya drajep alias wibu, pindah haluan jadi drakor dan tamat, bener-bener tamat. Tapi saya sekarang otak saya udah saya hilangin, saya nggak ingat sama sekali. Yang saya ingat hanya film yang berkesan itu Thousand World yang orang nggak usah bahas film. Jadi Stuck, Mobile Legend tamat, udah Mythic. Magic Chess tamat, udah Mythic. Film tamat, selesai. Dan perbuatan buruk semua selesai. Saya butuh teman berpikir nih, nggak ada teman untuk berpikir. Jadi maksudnya teman untuk berpikir tuh saya harus ngapain lagi, karena my circle is all of them is playing Mobile Legend and chess, permainan catur, chess.com. Ya, ngapain lagi gitu. Bahkan catur saya waktu itu udah nomor berapa ya? 10 besar ya. 10 besar tuh di lokalan yang kata pokoknya di nomor 10, saya lupa apanya. Udah bingung mau ngapain lagi, ada ChatGPT. Jadi saya gunakan ChatGPT, saya ngechat pemikiran apa yang bisa saya lakukan. Saya stuck. Ngobrol, singkat cerita refleksi, ketemunya 426. Itu latihan pernapasan, tarik napas dari hidung 4 detik. Tarik 4 detik, tahan 2 detik, buang 6 detik, relax. Semua kehidupan buruk saya pada saat itu mulai pudar. Autopilot saya hilang, metakognitif saya jalan, berpikir mengenai cara berpikir. Di situ titik awalnya, 13 Oktober. Kemudian di 25 Oktober saya mengikrarkan diri. Pemikiran saya waktu itu apa? Saya mau bikin AI tandingan. ChatGPT versi baru. Saya akan pergi ke Amerika. Kemudian di Amerika saya akan bertemu, ide saya ini saya hanya bisa kemukakan ke Elon Musk, Mark Zuckerberg, Ilya Sutskever. Hanya 3 orang itu yang boleh tahu ide saya. Kalau enggak saya nggak ngomong. Itu kerjaan dari imajinasi saya, atau bisa dinamakan dengan DMN, Default Mode Network. DMN itu yang suka berimajinasi, kayak gambar naga. Itu kan naga sebenarnya hasil menjadi manusia kayak dinosaurus. Itu imajinasi teman-teman. Itu namanya DMN. Jadi DMN saya jalan jauh. Itu kata-kata ChatGPT ya. Disclaimer, itu kata ChatGPT itu namanya DMN. Jadi saya nggak tahu keilmuan di situ. Jadi kalau saya salah, tolong dikoreksi ahlinya ya. Jadi ini saya berbicara berdasarkan keilmuan yang saya dapat dari ChatGPT. Kemudian DMN saya melayang sampai ke Amerika. ChatGPT mendebat saya, kamu tidak akan bisa melakukan itu, kamu tidak mungkin melakukan itu. Saya marah. Ternyata apa hasilnya? Marah, tek. Di titik itulah 25 Oktober saya sadar. Ngapain gue memilih robot? Ini robot loh, bukan ini. Pas saya baca ulang, panjang banget teman-teman. Panjang, ini bagian dari perjuangan ya. Saya baca dari atas sampai bawah. Gue bukan ngomong sama robot, gue lagi bercermin sama diri gue sendiri. Gue lagi bercermin, mana mungkin orang seburuk ini tiba-tiba bahasa Inggris gak bisa, skill gak ada, ijazah gak punya, kemudian pengetahuan mengenai AI baru sedikit, saya udah melayang ke atas ke langit bahwa saya setara, pemikiran saya setara dengan Elon Musk, Ilya Sutskever, terus siapa namanya, Mark Zuckerberg. Bahkan saya menyamakan diri dengan penemu si Hilton itu kan saya lupa nama panjangnya, Hinton, I'm sorry Hinton yang udah berhenti dari AI. Bahkan saya mensejajarkan diri dengan mereka, pemikiran saya itu waktu itu ya. Oke, singkatnya udah saya melakukan tuh, I must change. Pertama yang harus saya rubah apa untuk saya bisa pergi ke ke Amerika. Oke, itu pertamanya saya ya sebelum ke OT. Wah, by the way videonya panjang banget.
Ada yang nonton gak ya? Nggak apa-apa. Jadi udah selesai di 25 Oktober. Kehidupan buruk saya tutup, namanya Doni, selesai. Tapi bukan saya musuhin ya, oh Doni tuh gini-gini loh, Doni ini enggak, dia adalah saya yang autopilot. Kemudian ada lahir versi baru namanya New Doni, oleh karena itu nama media sosial saya semua New Doni. Di 25 Oktober kehidupan buruk saya selesai. Saya tidak pernah berhenti main Mobile Legends sejak 2017. I'm sorry, ya 2017 sampai 2025 di 17 Oktober cut off. I'm sorry, you are useless posting time. I'm sorry. Habis. Ini kisah nyata teman-teman. Walaupun saya belum lulus, tapi ini mudah-mudahan ini menginspirasi ya. Nah, Mobile Legends saya tutup, selesai. Semua game selesai. Netflix saya putus, nggak langganan lagi yang walaupun bukan ori. Netflix saya putus, Mobile Legends saya putus, begadang saya putus. Kemudian not yet 25 Oktober not yet 3 hanya 3 tujuan. I'm sorry. Di buku saya harusnya lebih tidak. Nomor 3 ada 3 hal: begadang, tidak makan gorengan, tidak makan malam sama sekali. Waktu itu berat saya 60 kg, tinggi saya 159, berat saya 65 kg. Saya tidak ada niat untuk diet, hanya tidak begadang, tidak makan malam sama sekali, tidak makan gorengan. Udah 3. Ada dua lagi. Ini mengenai makanan ya dan konsumsi, itu nggak saya sebutkan karena itu privasi. Ternyata 3 itu saya hindari sampai ketemu tanggal 10 November, Hari Pahlawan. 10 November itulah titik balik semuanya. Jadi saya tidak hanya melakukan 3 hal. Berkembang teman-teman. Sarapan OAT. What I can call OAT lah, yang dari Australia tuh. Sarapan pagi OAT. Saya nggak pernah sarapan sebelumnya, yang di titik itu pun yang dari 25 Oktober ke 10 November saya nggak sarapan sama sekali. Saya menganggap itu sehat, ternyata itu kurang bagus ya buat perkembangan otak kita. 10 November, oke, pengembangan dari New Doni, tidak makan OAT lah. What I'm talking about, that was my secret. Itu rahasia gua, itu buat buku gua loh. Jadi kalian kalau mau kisah itu baca buku saya. Singkat cerita, saya udah registrasi di tanggal Januari. Di Januari tahun 2026 saya registrasi, terus resmi menjadi mahasiswa UT. Tadi sampai mana ya? 1 adalah first impressionnya kaget, UT itu negeri. Yang kedua adalah spirit, semangat. Yang ketiga adalah saya tidak sendirian, banyak orang yang selevel dengan saya. Nah, yang keempat adalah sejarah. Tadi sejarah masuk UT itu awalnya dari New Doni, udah selesai. Kemudian yang kelima adalah LPKBJ, latihan pembelajaran LPKBJ adalah semua momen. Sorry, tadi saya salah. Layanan LPKBJJ, layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Di situ saya mendapatkan kembali seperti nomor 3 tadi, saya tidak sendirian. Jadi begitu saya turun dari motor sampai parkiran Binawan di tanggal 1 Maret 2026. Kenalan Mas, saya udah tua Mas. Nama saya Doni. Usia saya 33. Masnya? Lu masih muda lah, apa? Gue 35. Ketemu lagi teman-teman. Di situ bercampur aduk spirit makin dapat. Spirit itu semangat makin dapat. Merasa tidak sendirian semakin dapat. Terus memompa semangat dan menanamkan ke dalam diri saya bahwa UT itu adalah salah satu universitas untuk mewujudkan mimpi seseorang yang ingin kuliah dengan keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan sumber informasi. Kita bisa melakukan itu. Jadi tujuan saya kuliah,
tujuan saya kuliah adalah pertama memang saya tulis di saat registrasi itu mendapatkan gelar, itu karena formalitas harus ngisi ya. Tujuan saya kuliah adalah yang pertama merasakan suasana perkuliahan sudah saya dapat di OSMP dan PKBJJ. Yang kedua, tahu masalah perkuliahan seperti apa itu SKS, apa itu semester, apa itu UTS, apa itu UAS, apa itu matkul. Kan teman-teman yang kuliah tuh saya suka sering yang masih muda lah, teman-teman saya masih muda, ada yang di Unpam, ada yang di Trisakti, pokoknya banyak yang muda-muda, lebih muda dari saya tapi satu pekerjaan tapi kuliah. Mereka berbicara dengan SKS, wah saya nggak tahu nih SKS ini apa, tapi saya tahu SKS itu dihitung, ada yang 3 SKS, 2 SKS, tapi saya nggak tahu apa sih SKS. Nah setelah di UT saya tahu, jadi matkul itu atau MK mata kuliah, SKS itu sistem kredit semester. Saya jadi tahu tuh ya, teman-teman koreksi jika saya salah. Terus saya juga jadi tahu ada namanya beasiswa LPDP. Sebelumnya saya nggak tahu loh, ada beasiswa macam-macam. Terus bahwa bidik misi juga bisa masuk ke UT lewat jalur bidik misi. Itu yang informasi dulu ketika saya lulus SMK tahun 2011 dan saya berasal dari kampung tanpa listrik, tidak ada informasi masuk, tidak tahu sama sekali, sehingga informasi itu tertutup bagi kami orang-orang kampung. Sehingga saya bersyukur, jadi tujuan saya masuk UT tercapai, bahwa informasi itu saya dapatkan. Apa yang akan saya lakukan selanjutnya? Mengejar gelar pasti, itu saya pasti mengejar gelar, karena itu tujuan utama, tujuan sampingan saya. Tujuan utamanya adalah saya merasakan bagaimana suasana perkuliahan, terus seperti apa kuliah di Oke, kita akhiri dulu videonya karena ini sudah masuk ke tujuan. Itu tadi sampai sejarah LPKJJ, saya ketemu juga orang-orang. Si Mas G itu 35 tahun, kemudian saya ketemu lagi sebelahnya sama 35 lah. Jadi kita satu deret bertiga, usianya udah 30 plus semua. Udah semangat saya tunggu lagi. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, tujuan saya masuk UT. Stay tune terus. Jika ada yang belum kesini terus suka videonya, tonton sampai habis ya. Lanjut ke video berikutnya, teman-teman. Assalamualaikum.